Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bu Herlina di GKI. Hai Kids. Tadi kita sudah menaikkan pujian pagi Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita berdoa dulu untuk memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Semua sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, terima kasih kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba perhatikan gambar-gambar binatang berikut ini. Coba kalian tebak, binatang apakah yang menunjukkan kesombongan? Harimau? Bukan. Elang? Oh bukan. Kelinci? Bukan adik-adik. Oh ya benar, burung merak. Burung merak melambangkan sifat sombong. Burung merak jantan ketika ingin menunjukkan dirinya lebih hebat daripada merak jantan lainnya, maka ia akan membuka bulu-bulu ekornya yang indah itu. Seakan-akan ia berkata, "Nih lihatlah, aku lebih bagus kan dari kamu? Aku lebih jantan kan dari kamu?" Sombong ya adik-adik. Orang yang suka pamer adalah orang yang sedang menyombongkan dirinya sendiri. Tuhan tidak suka kita melakukan hal itu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 18. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal ke-16 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mari kita ulangi ayat hafalan kita sekali lagi. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi adik-adik. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan, congkak yang artinya sombong ya adik-adik, sama juga dengan tinggi hati. Kata Tuhan, kesombongan itu adalah permulaan dari sebuah kehancuran. Permulaan dari kejatuhan. Ingat adik-adik, sombong akan membawa kita kepada kejatuhan, kepada kehancuran. Orang yang sombong biasanya merendahkan orang lain, bahkan menyakiti orang lain, sehingga akan dijauhi oleh orang lain atau tidak disukai oleh teman-temannya. Orang yang sombong karena sudah merasa bisa, akan membuatnya malas belajar lagi, tidak mau memperbaiki diri lagi, tidak mau menerima nasihat, sehingga sebentar lagi ia bisa gagal, tidak berhasil, dan mungkin akan direndahkan oleh orang lain juga. Jadi kita perlu ingat, kalau kita mulai sombong, hati-hati, sebentar lagi kita akan jatuh dan hancur. Seperti kisah dalam Alkitab berikut ini. Raja Nebukadnezar adalah raja yang menyembah berhala. Di kerajaannya banyak terdapat kuil-kuil dan patung-patung untuk disembah. Tetapi ia juga sangat menghormati Allahnya orang Yahudi, yaitu Allah Yehova, Allah yang Maha Tinggi, Raja Surga, Allah yang menyelamatkan.
Ia pernah punya pengalaman sendiri tentang Allah Yehova yang menjatuhkan dia karena dia mulai sombong. Di dalam kitab Daniel pasalnya yang keempat, Raja Nebukadnezar bercerita bahwa ia adalah seorang raja yang diberkati oleh Allah Yehova karena ia mempunyai kerajaan yang besar dan mulia. Kekuasaannya luar biasa. Ia hidup bahagia dan berkelimpahan di dalam istananya. Sebelumnya, ia bermimpi yang membuat hidupnya gelisah dan sulit tidur. Melalui Daniel yang disebut Beltsazar, ia mengerti mimpinya. Disitulah ia mengenal Allahnya Beltsazar, nama Babel dari Daniel, orang Yahudi itu. Ia belajar menghormati Allah Yehova meskipun ia masih menyembah dewa-dewi lainnya. Sejak menghormati Allah Yehova, raja mulai kembali bahagia dan menikmati semua kemewahan yang ia miliki. Kerajaannya semakin besar dan berkuasa. Nah, mulailah rasa sombong bertahta di dalam hatinya. Mulailah Raja Nebukadnezar memimpin kerajaannya dengan sesuka hatinya. Suatu kali ia bermimpi lagi. Ia kembali ingat Beltsazar. Ia menceritakan mimpinya kepada Daniel, katanya, "Di tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat besar, kuat, dan tinggi sekali sampai ke langit dan terlihat sampai ke ujung bumi. Daunnya indah, buahnya banyak. Di bawah pohon itu binatang-binatang bernaung dan di dahan-dahannya burung-burung bersarang. Segala makhluk mendapat makanan dari pohon itu. Lalu tampaklah seorang penjaga. Ia turun dari langit. Penjaga itu berteriak agar pohon itu ditebang dan ranting-rantingnya dipotong, daunnya dicabuti dan buah-buahnya dihambur-hamburkan. Binatang-binatang yang ada di bawahnya berlarian dan burung-burung di dahannya berterbangan. Tetapi tunggul atau batang akarnya dibiarkan saja tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai besi dan tembaga di rumput muda di padang. Dibasahi embun dan mendapat bagian dari rumput di bumi bersama binatang-binatang. Apa artinya itu, hai hambaku Beltsazar?" Daniel mengartikan mimpi raja itu. "Tuanku, pohon yang besar, kuat, tinggi, dan mempunyai manfaat bagi segala makhluk itu adalah Tuanku sendiri. Tuhan adalah Raja yang diberkati oleh Allah. Kekuatan dan kekuasaan Raja menjadi tempat berlindung banyak bangsa." Tentang penjaga, itu adalah utusan Allah yang memberitahukan bahwa nanti Tuhan akan dilupakan. Tuhan akan sakit, lupa diri, lupa ingatan. Tuhan akan direndahkan serendah-rendahnya, tidak lagi tinggal di istana. Tuhan akan tinggal berkeliaran di padang rumput. Tubuh Tuhan akan dibasahi embun. Rambut dan janggut Tuanku akan panjang, tidak terurus, sampai 7 masa berlalu. Sampai Tuanku mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Setelah masanya tiba, Tuanku akan disembuhkan kembali, akan berjaya kembali. Tuanku Raja hendaknya menunjukkan belas kasihan kepada yang tertindas dan jangan sombong. Adik-adik, mimpi Raja Nebukadnezar itu menjadi kenyataan. Suatu kali ia menjadi sakit jiwa. Ia seperti orang gila
yang berkeliaran di luar istana. Ia makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah oleh embun dari langit. Rambut dan janggutnya panjang dan berantakan, tidak terurus. Seorang raja yang seharusnya anggun, mulia, dikelilingi oleh kekayaan, segera karena kesombongannya menjadi gila dan terhina kehidupannya. Raja Nebukadnezar belajar dari Allah Yehova bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran hidupnya. Ia sadar dan ia semakin menghormati Allah Yehova. Nah, adik-adik, mari kita juga belajar dari Raja Nebukadnezar. Jangan sombong ketika kamu lebih pandai dari teman-temanmu. Jangan tinggi hati ketika kamu lebih kaya dari yang lain. Jangan congkak ketika kamu lebih cantik atau hebat dari kakak adikmu. Karena ingat baik-baik ya adik-adik, kesombongan akan membawa kita kepada kehancuran, pada kejatuhan. Mari adik-adik, kita belajar untuk menikmati berkat Tuhan dengan hati yang merendah. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Semua sikap doa yang baik, arahkan hati pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk tidak sombong, tidak congkak, tidak tinggi hati. Tetapi kami dapat menikmati berkat Tuhan, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan sikap hati yang merendah di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami saat ini, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kami, Tuhan juga mau memberkati kami di dalam kehidupan kami seminggu ke depan, dalam sekolah kami, pergaulan kami, sehingga kami boleh diberkati dan disertai oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi minggu depan di GKI. Hai Kids, Tuhan Yesus memberkati.